Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal latihan ujian sekolah fisika. Nomor 21. Pada sebuah eksperimen interferensi celah ganda digunakan cahaya hijau dengan panjang gelombang 5000 angstrom. 1 angstrom sama dengan 10 pangkat min 10 meter. Dan cahaya violet yang panjang gelombangnya 4000 angstrom. Saat menggunakan cahaya hijau dengan jarak antar celah D, pola interferensi terbentuk pada layar yang berjarak L dari celah ganda. Saat digunakan cahaya violet, layar diatur agar jarak pita terang pertama dan dari terang pusat sama dengan ketika disinari cahaya hijau. Agar hal tersebut tercapai, maka jarak celah ke layar harus dijadikan. Jadi di sini yang diketahuinya adalah panjang gelombangnya. Ini panjang gelombang ke-1 atau panjang gelombang cahaya hijau. Jadi lambda satunya adalah sama dengan 5000 angstrom. Ini kita ubah ke meter. Jadi di sini 1 angstrom adalah 10 pangkat min 10 meter. Ini kita kali dengan 10 pangkat min 10 meter. Jadi hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Jadi dikali dengan 10 pangkat min 10. Kemudian ini lambda 2-nya jadi cahaya violet. Jadi lambda 2-nya adalah sama dengan 4000 angstrom. Ini kita ubah ke meter, jadi 4 kali 10 pangkat min 7 meter. Kemudian ini jarak antar celahnya adalah D, berarti di sini adalah D1-nya. Jadi D1-nya itu adalah sama dengan D. Kemudian ini jarak layar ke celah, jadi layar ke celah ini adalah L, berarti di sini L1-nya adalah L. Kemudian di sini jarak pita terang pertama, jarak pita terang pertama ini dari terang pusat sama dengan ketika disinari cahaya hijau. Berarti di sini adalah Y1-nya, yaitu sama dengan Y2-nya. Karena di sini terang pertama, berarti di sini N-nya adalah N1, atau di sini adalah pita terang. Jadi terang pertama itu N1. Jadi ini yang diketahuinya. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak celah ke layar pada cahaya violetnya atau L2-nya. Jadi yang ditanyakan adalah L2-nya ini sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi di sini kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu. Jadi untuk persamaan interferensi celah ganda ini, rumusnya adalah dy per L sama dengan N dikali dengan lambda. Jadi ini rumusnya, dy per L dikali dengan lambda. Kemudian ini kita pakai persamaan Y-nya. Jadi Y-nya ini yaitu persamaannya adalah Y sama dengan, karena di sini Y1 sama dengan Y2. Jadi L-nya ini pindah ke sini. Jadi di sini adalah N dikali lambda dikali dengan L per D-nya ini pindahkan ke bawah jadi per D. Jadi rumusnya diubah menjadi seperti ini. Maka kita pakai persamaan yang ini. Karena di sini jarak pita terang pertama dari terang pusat ini sama dengan ketika disinari cahaya hijau. Jadi pada cahaya violet ini Y1 dan Y2-nya sama. Jadi di sini Y1 sama dengan Y2. Ini kita pakai rumus ini. Jadi di sini Y1 adalah N1 dikali dengan lambda 1 dikali dengan L1 per D1 sama dengan N2 dikali lambda 2 dikali dengan L2 per D2. Di sini karena D-nya tidak diketahui, jadi kita anggap D1 ini yaitu jarak antar celahnya kita samakan. Jadi jarak antar celahnya ini adalah pada cahaya violet dan cahaya hijau kita samakan. Jadi D1 dan D2-nya adalah sama. Maka yang sama kita coret di sini. Jadi D1 dan D2-nya sama, kemudian N-nya juga sama. Kemudian kita masukkan angkanya di sini. Jadi lambda satunya adalah ini 5 kali 10 pangkat min 7, ini dikali L1, L1-nya adalah L, jadi di sini adalah L sama dengan lambda 2-nya adalah ini 4 kali 10 pangkat min 7 dikali dengan L2. Jadi kita cari L2-nya. Maka di sini ini 10 pangkat min 7 ini kita coret karena sama. Maka di sini ini 4-nya dipindah ke bawah. Jadi di sini 5 per 4L sama dengan
L2. Jadi L2-nya adalah 5/4L, atau di sini L2 sama dengan 5/4L. Jadi ini hasilnya. Jadi di sini jawabannya adalah yang C, itu L2-nya 5/4L. Ini jawabannya. Kemudian nomor 22, perhatikan gambar cermin cembung pada persimpangan jalan berikut. Jadi ini gambarnya. Sebuah mobil mula-mula berada pada jarak 4 meter di depan cermin cembung tersebut. Kemudian mobil bergerak menjauhi cermin sehingga jaraknya menjadi 6 meter. Jika jari-jari kelengkungan cermin 24 meter, maka perbandingan jarak bayangan mula-mula dengan jarak bayangan setelah mobil menjauh adalah. Jadi di sini yang diketahuinya ini jarak bendanya di depan cermin. Jadi di sini adalah S yang pertama yaitu sama dengan 4 meter. Kemudian ini ketika menjauhi jaraknya menjadi 6 meter, berarti S2-nya yaitu sama dengan 6 meter. Ini ketika mendekat dan ini ketika menjauh. Kemudian jari-jari kelengkungannya yaitu R-nya adalah 24 meter. Yang ditanyakan adalah perbandingan bayangan mula-mula dan bayangan setelah menjauh ini. Jadi di sini S1 aksennya berbanding dengan S2 aksennya, yaitu sama dengan berapa. Jadi yang ditanyakan adalah perbandingannya. Maka kita hitung satu persatu di sini ketika mendekat. Jadi ini S-nya ketika mendekat yaitu 4 meter. Maka di sini ini kita gunakan rumus jarak bayangan yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah dengan 1/S aksen. Jadi kita gunakan rumus ini, jarak bayangan atau jarak fokus, yaitu ini rumusnya. Di sini jarak fokusnya di sini adalah karena di sini adalah cermin cembung. Jadi cermin cembung ini adalah cermin negatif. Berarti fokusnya ini negatif. Jadi di sini adalah setengah dikali dengan R. Jadi setengah dari jari-jari. Jadi setengah dikali dengan 24. Jadi R-nya ini 24, hasilnya adalah sama dengan 12. Berarti di sini negatif. Jadi negatif 12 meter. Ini fokusnya. Maka kita masukkan ke sini. Ini kita cari S1 aksennya terlebih dahulu. Jadi S1 ini adalah 4 meter. Jadi di sini 1/-12. Karena di sini cermin cembung, jadi fokusnya negatif, kemudian sama dengan 1/4 ditambah dengan 1/S aksen. Ini kita cari S aksennya, ini kita pindah ke sini, jadi min 1/12 dikurangi dengan 1/4 sama dengan 1/S aksen. Maka hasilnya di sini, ini kita samakan penyebutnya, jadi samakan penyebutnya 12 dan 4, berarti ini adalah 12. Jadi di sini 12, kemudian 12 dibagi 12 adalah 1, dikali 1 adalah 1. Jadi di sini min 1, kemudian 12 dibagi 4 adalah 3, jadi dikali 1 adalah 3. Jadi di sini dikurangi dengan 3 hasilnya. Jadi di sini adalah sama dengan 1/S aksen. Atau di sini 1/S aksennya adalah sama dengan, ini min 1 dikurangi 3 adalah min 4, jadi min 4/12. Maka S aksennya adalah sama dengan ini dibalik jadi 12/min 4. Jadi 12 dibagi min 4 adalah min 3. Jadi S aksennya adalah min 3 meter. Jadi ini S aksen satunya yaitu min 3 meter. Kemudian ketika jaraknya diubah karena menjauhi yaitu 6 meter, maka kita cari dengan jarak bayangannya dengan ini. Jadi di sini 1/F sama dengan 1/S ditambah dengan 1/S aksen. Jadi 1 per ini min, jadi min 12 sama dengan 1/S-nya adalah 6, di sini 6 plus 1/S aksen. A di sini, ini kita pindahkan ke sini, jadi min 1/12, ini 1/12 dikurangi dengan 1/6 sama dengan 1/S aksen. Ini kita samakan penyebutnya, jadi 12. Jadi di sini tetap 1, jadi min 1, karena di sini 12, kemudian 12 dibagi 6 ini 2, berarti dikali 1 adalah 2. Jadi min 2 sama dengan 1/S
S aksen. Jadi 1 per S aksennya adalah sama dengan, ini min 1 dikurangi 2 adalah min 3. Jadi min 3 per 12. Maka S aksennya adalah sama dengan, jadi kita cari S aksennya. Jadi di sini, ini kita balik. Jadi 12 per min 3. Jadi 12 dibagi 3 adalah 4. Hasilnya adalah min 4. Jadi min 4 meter. Ini S aksennya. Jadi S aksen 2-nya, jadi S aksen 2-nya adalah min 4 meter. Maka perbandingannya di sini S aksen 1, jadi S1 aksen berbanding S2 aksen adalah S1-nya adalah ini, S1 aksennya min 3, jadi di sini min 3 berbanding dengan S2 aksennya adalah ini min 4. Jadi perbandingannya ini negatifnya bisa dicoret, jadi perbandingannya adalah 3 berbanding 4. Jadi 3 berbanding 4. Atau di sini 3 per 4. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya. Kemudian nomor 23, alkohol yang suhunya 0 derajat Celcius bermassa 1 kg dipanaskan pada suatu pemanas. Grafik perubahan suhu terhadap kalor diberikan pada gambar di bawah ini. Jadi ini gambarnya. Kalor yang dibutuhkan alkohol dari keadaan suhu 0 derajat Celcius sampai mencapai suhu 78 derajat Celcius dan seluruhnya telah berubah wujud adalah kalor jenis alkohol 2400 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor uap alkohol 2,1 kali 10⁴ Joule per kilogram. Jadi di sini yang diketahuinya, ini suhu awalnya, jadi T1-nya adalah sama dengan 0 derajat Celcius, ini masanya, jadi M-nya sama dengan 1 kg, kemudian ini suhu keduanya atau suhu akhirnya, jadi T2-nya adalah sama dengan 78 derajat Celcius. Kemudian ini kalor jenis alkoholnya yaitu C sama dengan 2400 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian ini kalor uapnya, jadi U-nya yaitu sama dengan 2,1 kali 10⁵ Joule per kilogram. Kemudian yang ditanyakan adalah kalor yang dibutuhkan, jadi di sini adalah Q, kalor yang dibutuhkan itu yaitu sama dengan berapa. Jadi di sini kita menghitung Q-nya. Jadi Q-nya ini kita gunakan rumus kalor karena di sini terjadi dua proses yaitu kenaikan suhunya di sini yaitu Q1-nya. Kemudian ini karena di sini langsung berubah wujud berarti di sini adalah Q2-nya. Jadi Q1-nya ini adalah MC delta T karena terjadi perubahan suhu. Q2-nya ini adalah karena di sini adalah kalornya berubah menjadi uap, jadi karena berubah wujud menjadi uap, jadi di sini adalah M dikali U. Jadi langsung menjadi uap di sini. Maka di sini rumusnya adalah Q1 tambah Q2. Jadi Q1-nya adalah ini. Jadi rumusnya adalah MC delta T, ini Q1-nya ditambah dengan M dikali dengan U. Berubah menjadi uap langsung. Jadi di sini sama dengan, ini kita masukkan angkanya, M-nya adalah 1, jadi di sini 1, kemudian dikali dengan C, C-nya adalah ini, 2400, kemudian dikali dengan delta T-nya ini T2 dikurangi T1, jadi di sini 78 dikurangi 0, kemudian ditambah dengan M-nya ini 1, dikali dengan kalor uapnya adalah ini, 2,1 kali 10⁵. Maka di sini sama dengan, jadi di sini 1 dikali 2400 adalah 2400, kemudian dikali dengan 78 dikurangi 0 adalah 78, kemudian ditambah 1 dikali 2,1 adalah 2,1, ini dikali dengan 10⁵. Berarti di sini 21, ini 10⁵, 0-nya 5, karena di sini 0,1, berarti 0, 0, 0, 0. Jadi 210.000. Maka di sini hasilnya di sini sama dengan 2400 dikali 78, hasilnya adalah 187.200. Kemudian ditambah dengan 210.000. Jadi hasilnya kalor yang dibutuhkan adalah 187.200 ditambah 210.000 adalah 397.200
Jadi 397.200 joule. Jadi ini kalor yang dibutuhkannya. Ini kita ubah ke kilojoule, jadi dibagi dengan 1000 adalah 397,2. Jadi 397,2 kilojoule. Jadi ini kalor yang dibutuhkannya. Jadi di sini jawabannya adalah yang C, 397,2 kilojoule. Ini jawabannya. Kemudian nomor 24. Di sebuah laboratorium, sekelompok siswa melaksanakan percobaan tentang suhu dan kalor. Percobaan dilakukan dengan memasukkan es yang bersuhu min 10 derajat Celcius ke dalam segelas air hangat yang bersuhu 50 derajat Celcius. Massa es dan massa air hangat masing-masing 100 gram dan 190,48 gram. Setelah es dimasukkan ke dalam air hangat, campuran diaduk secara perlahan sampai mencapai keseimbangan termal, di mana termometer menunjukkan suhu 0 derajat Celcius. Pernyataan yang benar tentang kondisi es sekarang adalah, ini kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram. Jadi di sini kita cari pernyataan yang benar dari pilihan-pilihan ini. Di sini yang diketahuinya adalah ini suhu esnya, jadi di sini T esnya yaitu sama dengan min 10 derajat Celcius. Kemudian ini suhu airnya, jadi di sini T airnya yaitu sama dengan 50 derajat Celcius. Kemudian massa esnya, jadi massa esnya adalah sama dengan ini 100 gram, jadi di sini adalah 100 gram ini kita ubah ke kilogram. Jadi sama dengan ini dibagi 1000 adalah 0,1 kilogram. Kemudian massa airnya adalah sama dengan ini massa airnya 190,48 gram. Ini kita ubah ke kilogram, jadi dibagi 1000, yaitu sama dengan 0,19 kilogram. Jadi dibulatkan menjadi 0,19 kilogram. Kemudian di sini keseimbangannya, suhu keseimbangannya adalah ini. Jadi suhu keseimbangannya adalah 0 derajat. Ini kalor jenis esnya. Jadi CS-nya adalah sama dengan 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian kalor jenis airnya, C airnya adalah sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian ini kalor lebur esnya, jadi kalor leburnya adalah sama dengan 336.000. Jadi 336.000 Joule per kilogram. Yang ditanyakan adalah pernyataan yang benar ini. Jadi di sini karena di sini adalah campuran es, yaitu es dan air dicampurkan, maka di sini terjadi kalor lepas dan kalor menerima. Jadi Ki lepas dan menerima. Maka di sini Ki lepasnya kita hitung terlebih dahulu. Jadi kalor yang dilepas adalah yaitu di sini min 10 derajat dan 50 derajat ini kita campurkan, maka yang melepas kalor ini adalah airnya. Ini yang dilepaskan. Jadi yang melepas kalor adalah air. Maka di sini rumusnya adalah MC delta T. Jadi ini kalor yang dilepasnya, yaitu air. Berarti di sini adalah MA dan CA. Jadi di sini sama dengan massa airnya adalah ini 0,19, kemudian dikali dengan C airnya adalah ini 4200. Kemudian perubahan suhunya, karena suhu keseimbangannya adalah 0 derajat Celcius, berarti suhu airnya ini 50, berarti di sini adalah 50 dikurangi dengan 0. Jadi hasilnya di sini sama dengan 0,19 dikali 4200, kemudian dikali ini hasilnya adalah 50. Jadi 50 dikurangi 0 adalah 50. Jadi ini dikalikan hasilnya adalah 39.900. Jadi 39.900 Joule. Jadi ini kalor yang dilepaskan ketika dicampur ini. Jadi kita butuh kalor yang dilepaskan adalah 39.900 Joule. Kemudian kita hitung kalor yang diterimanya. Jadi di sini adalah Ki terimanya. Jadi yang menerima ini adalah yaitu esnya. Jadi es ini menerima kalor dari air hangatnya. Maka di sini sama dengan ini rumus kalor yang diterima adalah MC delta T. Jadi di sini sama dengan ini M-nya adalah MS, kemudian C-nya adalah CS-nya.
Jadi massa S-nya adalah ini 0,1, jadi di sini 0,1 dikali dengan kalor jenis S-nya adalah ini 2100, kemudian dikali dengan ini suhunya, jadi dari minus 10 derajat ke 0 derajat. Jadi dari minus 10 derajat ke 0 derajat, berarti di sini 0 dikurangi dengan min 10 derajat. Maka di sini sama dengan ini 0 dikurangi min 10 derajat, berarti ini jadi positif. Jadi 0 ditambah 10 derajat adalah 10. Jadi ini suhunya hasilnya adalah 10. Maka kita kalikan 0,1 dikali 2100 dikali 10, hasilnya adalah 2100 Joule. Jadi Ki terimanya yaitu S yang menerima ini 2100 Joule. Kemudian satu lagi ada kalor leburnya. Jadi kalor lebur ini adalah sama dengan M dikali L. Di sini adalah M-nya adalah S. Massa S-nya melebur. Jadi di sini sama dengan massa S-nya adalah 0,1 dikali dengan 336.000. Jadi kalor leburnya yaitu ini. Jadi 336.000. Nah, kalor yang dibutuhkan untuk meleburkan S adalah 0,1 dikali 336.000 adalah sama dengan 33.600. Jadi 33.600 Joule. Jadi ini kalor leburnya. Maka di sini ini kalor yang diterima dan kalor lebur ini kita jumlahkan. Jadi Ki terima dan kalor leburnya ini kita jumlahkan adalah sama dengan 2100. Ini ditambah dengan 33.600. Hasilnya adalah sama dengan 2100 ditambah 33.600 adalah 35.700. Jadi 35.700 Joule. Ini kalor yang diterima dan kalor leburnya kita jumlahkan. Ini adalah kalor yang diterima S-nya, yaitu 35.700, sedangkan kalor yang lepasnya adalah ini. Maka di sini kalor yang dilepas ini lebih besar. Jadi kalor yang dilepas ini adalah lebih besar dari ini. Jadi lebih besar dari Ki terima ditambah dengan kalor leburnya lebih besar ini. Maka S-nya ini adalah habis mencair. Jadi di sini seluruh S telah mencair. Jadi ini jawabannya. Karena di sini Ki lepasnya lebih besar dari keterima dan Ki lebur. Jadi di sini jawabannya A, S masih tersisa 50 gram. Ini salah karena Ki lepasnya ini lebih besar. Jadi kalor yang dibutuhkan yaitu ini. Jadi jawabannya adalah yang C, seluruh S telah mencair. Ini jawabannya. Demikian pembahasan latihan ujian sekolah fisika.